oke bro. Boleh perkenalkan dirinya dulu. Kalau saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah admin dari Light Salt. Nama saya Lucky Mamusung. Sehari-hari saya melayani di sebuah gereja komunitas. Dan ini adalah teman saya yang kadang-kadang juga sering, bukan kadang-kadang sering, membantu saya banyak menjadi inspirasi, banyak menjadi insight buat saya. Lebih kepada insight mana yang tidak boleh dilakukan ya. Oke, ini adalah teman saya Bro Saud Purba. Shalom Bro, silakan perkenalkan dirinya Bro. Halo, nama saya Saud Purba. Saya adiknya Kaluki Mamusung, adik rohani. Waduh. Eh, Jadi, dan ya, dan kemarin sempat viral karena saya dituduh menjadi admin daripada akun gereja palsu. Cia. luar biasa. Saya juga sampai kaget. Nama Bro viral di mana-mana ya. Gila, gila. Nah, Bro, ini kan banyak yang nggak tahu nih, bahkan di komentar-komentar, di komentar feed kita, banyak yang tahu gereja palsu itu apa sih sebenarnya? Banyak, ada beberapa yang belum tahu nih. Tolong jelaskan, Bro, gereja palsu itu sebenarnya apa sih? Gitu. Nah, sebenarnya sih gereja palsu itu kalau saya amati ya, karena kebetulan saya senang Kak, sekali Anda mengamati apa? Anda yang membangunnya? Gimana? bukan. Saya Oke. tidak membangun dan saya Oh, bukan Anda bukan ini. bukan adminnya. Jadi saya ini cuman memperhatikan bahwa ternyata tuh akun gereja palsu itu salah satu akun yang boleh dibilang cukup viral di kalangan kekristenan. Dia itu kayak akun satir ya, akun satir. Jadi kayak akun satir dan menarik sih, menarik dalam arti apa yang dia posting itu kalau orang nggak paham, kalau orang nggak mengerti, bisa jadi gagal paham gitu. Baik, baik, baik. Jadi itu akun sedang banyak disorot ya karena konten-kontennya. Apa aja sih konten-kontennya sebenarnya yang membuat dia banyak disorot dulu? Kalau yang aku perhatiin sih, konten-konten itu banyak disorot karena dia mengkritisi ya, mengkritisi eh mengkritisi gereja dalam tanda kutip dengan gaya satir gitu. Jadi gaya sarkas gitu. Nah, ini juga yang kalau teman-teman ya, teman-teman like salt semua pada paham gitu, pada ngerti dunia stand up komedi itu ada yang namanya itu sistem ngerosting. Nah, akun gereja palsu tuh kayak begitu, kayak ngerosting ya, kayak ngerosting tanda kutip pengajaran di gereja yang menurut mereka itu agak sedikit aneh-aneh. Nah, itu yang mereka lakukan sih, kayak semacam ngerosting. Tujuannya sih untuk ngajak orang berpikir. Itu sih yang saya lihat. Oh gitu. Oke bro, sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih beda antara kritisisme sama satir sama sarkas? Dan menurut lo akun GP ini, gereja palsu ini, itu berada di mana? Kalau gue jawab dulu ya, kalau misalkan akun gereja palsu tuh kalau yang sejauh yang gue amati ya, gue amati ada beberapa akun-akun yang lain karena gue fokus di media, gue gerak di media. Jadi gue tuh aku tuh ngeliat tuh bahwa akun GP ini masuk di area satir ya. Nah kalau ditanya satir itu apa? Satir itu sebenarnya kritik juga, kritik dengan cara yang sedikit unik ya gitu. Jadi dia itu kayak semacam itu kayak kalau dalam bahasa Indonesia itu boleh dibilang itu majas. Jadi majas yang digunakan untuk mengkritik sesuatu dengan cara mensatir gitu. Misalkan contoh kayak begini. eh Wih, lu wangi banget lu, udah nggak mandi berapa hari. Nah, itu satir seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi sebuah kritik yang berusaha dibawakan dengan jenaka gitu ya. Betul, dengan jenaka, dengan sarkas. Nah, kalau sarkas itu sendiri lebih lebih dalam lagi gitu. Kalau di stand up comedy itu roasting itu tuh ada unsur sarkasnya. Jadi mereka tuh kadang-kadang kesepakatannya kalau misalkan mereka ada bikin acara stand up tuh mereka suka ngerosting satu orang lalu kemudian itu sarkas banget, bisa soal agama, bisa soal keyakinan dia, bisa soal apapun yang berhubungan dengan orang yang di roasting. Nah, kalau sarkas itu biasanya itu lebih lebih apa ya, lebih tajam, lebih sedikit agak kasar sih.
gitu. Kalau Oke. kalau GP itu masuk di ranah satir sih, karena dia memposisikan diri sebagai seorang prophet, sebagai seorang yang paham soal kekristenan dan paling tahu soal kekristenan. Jadi satir sih, lucu banget lah. Oke, oke, oke. Oh, tunggu sebentar. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa gereja palsu itu adalah akun yang cenderung satir ya, cenderung Betul. satir daripada sarkas. Karena Mm-mm. sarkas itu kalau satir seringkali bermain sebagai play role ya. Jadi dia suka Vero. berperan ya kayak gitu. Kalau sarkas itu lebih lebih deep ya, suasananya agak lebih dark ya Ya, agak daripada lebih dark. itu. Jadi Ya. kayak sarkas itu kayak dark joke lah, dark jokes. Nah, makanya agak sedikit kasar. Nah, kalau yang agak sarkas itu tuh akun bendahara gereja. Kebetulan saya ngamatin ada satu akun namanya bendahara gereja, itu masuk kategori dia perbatasan antara satir dengan sarkas. Nah, tapi kalau kalau saya lihat postingannya itu lebih banyak sarkasnya gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, Bro, yang saya dengar dari setahun lalu bahwa gereja-gereja nih kebakaran jenggot nih dengan Hmm. adanya akun gereja palsu. Sehingga mereka sampai ada beberapa aktivis, beberapa tokoh-tokoh pergerakan sampai mengadakan sayembara. Ya, siapa bisa memberitahukan sama mereka akun gereja palsu itu ada semacam hadiahnya atau apa gitu. Nah, menurut gue, kenapa sih sampai admin akun ini membuat dirinya anonimus gitu? Jadi nggak apa alasannya supaya orang nggak boleh tahu identitas dia. Apa alasan sebenarnya dia melakukan hal itu? Yang pertama, saya menjelaskan sebagai orang yang ngamatin ya. Saya bukan adminnya, tapi saya ngamatin dan saya melihatnya begini ya. Kalau saya lihat sih, sebenarnya ini fenomena baru gitu, fenomena baru di dalam dunia gereja dan dunia kekristenan. Kenapa saya bilang fenomena baru? Karena kita menghadapi satu generasi yang dimana generasinya itu tuh bukan generasi yang berani untuk bicara to the point gitu. Dalam tanda kutip, kalaupun mereka berani, mereka itu harus pastikan bahwa diri mereka nyaman untuk bicara to the point. Nah, persoalannya sekarang adalah birokrasi yang terjadi di dalam gereja itu kebanyakan membuat anak-anak muda tidak nyaman dan tidak berani untuk ngomong secara langsung to the point. Nah, akhirnya muncullah anak-anak muda yang kreatif, kan generasi sekarang otak kanan kalau Ki. Ya. Generasi sekarang otak kanan, generasi Z, generasi post Z, post milenial ya. Mereka ini adalah generasi otak kanan. Mereka ini adalah orang-orang yang kreatif. Mereka banyak bermain di area kanan dan orang-orang otak kanan ini biasanya adalah orang-orang yang mengkritik sesuatu itu bukan dengan sebuah tindakan yang langsung demonstratif gitu, nggak seperti angkatan kita dulu gitu yang ingat tahun 98 itu generasi milenial akhir tuh yang berani demo apa segala macam. Tapi kalau anak sekarang tuh nggak berani kayak begitu. Kalaupun berani mereka keroyokan apa segala macam. Nah, jadi mereka tuh melihat tidak ada ruang di dalam gereja untuk bisa mengkritisi sesuatu. Karena sekarang kan mereka dapat informasi banyak, mereka dapat dapat data banyak lewat Google. Mereka bisa belajar teologi langsung lewat Google. Mereka bisa belajar soal kekristenan lewat Google. Dan ketika mereka belajar, mereka baca, ternyata mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka resah. Kok begini ya? Kok begini? Nah, ruang itu mungkin tidak ada. Ruang itu tersumbat. Sehingga akhirnya mereka membuat akun-akun anonim. Kayak akun gereja palsu, pastor InStyle, lalu kemudian stand up Kristen, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya jadi otokritik juga buat gereja, bahwa jangan sampai gereja kembali ke tahun 1500 ke bawah gitu kan. Dimana pada waktu itu gereja itu seperti punya absolute power gitu, nggak bisa dikritik, sampai akhirnya seorang Martin Luther mengkritik dan dianggap sebagai pengkhianat. Nah, ini sih yang saya khawatirkan, jangan sampai nanti kita gereja akhirnya kehilangan. Kekristenan tidak akan kehilangan generasi, tapi gereja mungkin bisa kehilangan generasi. Nah, ini sih sebenarnya concern yang harus kita buat, gitu, yang harus kita pikirkan. Oke.
Jadi seperti itu ya, jadi apa namanya, kultur dari generasi generasi ini melahirkan akun-akun yang sarkas ya, akun-akun yang satir. Nah, memang saya juga lihat bahwa di generasi ini kita mulai mengenal yang namanya meme ya, meme ya. Dan mem. itu sudah menjadi kita punya kultur. Setiap Hmm, hari anak-anak ini mengkonsumsi puluhan sampai ratusan meme, sampai betul. begitu banyak yang mereka lihat. Otomatis cara mereka, otak mereka bekerja itu jadi seperti itu. Nah, saya Hmm. juga mengalami hal ini, saya sebagai guru sehari-hari, mereka Nah, cara mereka menyampaikan komunikasi mereka kepada gurunya benar-benar membuat kita harus lebih besar hati, karena kalau kita masih menggunakan pola lama, pola pikir lama, akan pasti sangat mudah tersinggung dengan apa yang mereka sampaikan. Tapi generasi ini, inilah cara mereka berkomunikasi, karena mereka, kultur mereka meme ini berkembang sangat dalam, hmm, sehingga ini melahirkan sebuah generasi yang kita kenal sebagai netizen ya, betul. yang penuh di bawah, mau berita apapun komentarnya jadi satir, jadi sarkas, jadi nggak enak banget melihatnya. Nah, ini yang memang kita mesti menyikapi. Kalau di Light Soul kan enak ya. Kalau Light Soul komentarnya paling amin, 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 amin. Amin, Nggak amin, ada, amin. jarang sekali komentarnya yang menyatakan bahwa sesuatu itu satir, sarkas. Biasanya orang-orang satir, sarkas nggak suka kan kontennya Light Soul ya, karena bagaimana pasti mereka menghindar, nggak akan follow kontennya Light Soul. Cuman ini memang kultur dari generasi ini yang mesti kita sadari. Oh, pikiran-pikiran kayak saya yang udah mulai tua pasti akan sangat tersinggung, terbakar gitu kan, kalau ngelihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan lewat komentar-komentar di bawah. Nah, ini mengerucut, jadi melahirkan akun-akun untuk menyuarakan suara mereka. Jadi bentuk kerohanian mereka yang baru, sebenarnya menurut saya, pencarian mereka yang baru. Nah, menurut Bro ini ya, eh, apa sih sebenarnya, selain mereka ini menyampaikan suatu, apa sih sebenarnya tujuan para admin-admin ini untuk membuat akun-akun seperti ini? Kalau saya lihat sih sebenarnya gini, anak-anak muda ini kan, kalau generasi sekarang ini kan generasi yang boleh dibilang eh, lebih memainkan rasa gitu ya, lebih memainkan rasa. Nah, ketika mereka memainkan rasa itu empatinya itu tinggi. Empatinya tinggi, lalu kemudian mereka muncul sebagai sebuah generasi yang boleh dibilang itu cukup kritis sebenarnya. Walaupun mereka tidak perlihatkan, tapi mereka cukup kritis. Nah, mereka ini juga adalah kan generasi yang boleh dibilang melek informasi, akses informasi. Buat mereka dunia itu datar. Karena apa? Mereka bisa akses banyak hal, termasuk masalah kekristenan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan iman yang sebenarnya mereka harus perlu jawaban dari gereja atau dari pemimpin rohani, tetapi yang gereja kasih ya, konsumsi yang diberikan oleh gereja justru tidak menjawab kebutuhan mereka. Sehingga akhirnya ini membuat mereka itu bertanya-tanya gitu ya. Dari beberapa anak, contohnya gini, saya pernah pelayanan dulu dengan di generasi seru, lalu kemudian pelayanan dengan beberapa anak. Mereka itu rata-rata, contoh contoh gini, mereka itu punya pergumulan soal libido, mereka punya pergumulan soal seksual. Tapi ketika mereka bawa ke gereja, yang ada judgmental, judging gitu, yang ada tuh langsung dianggap sebagai seorang pendosa ketika ngomongin soal, gue punya libido nih, gue problem nih dengan hal ini. Nah, mereka menemukan bahwa tempat yang seharusnya bisa ngasih jawaban buat mereka, tempat yang seharusnya bisa jadi tempat untuk ruang bicara, untuk dengar pendapat, mereka nggak jumpai, mereka nggak temui. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka, ini bener gereja nggak sih? Ini bener nggak sih? Ini kayak begini nggak sih? Sedangkan kalau dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri, kita lihat kan bagaimana Tuhan Yesus itu begitu menyentuh yang namanya manusia, menyentuh eh, kebutuhan mendasar manusia, yaitu bukan soal masalah makan minum ya, tapi masalah persoalan dosa yang implikasinya itu bisa terlihat dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam pola pikir yang salah. Nah, anak-anak muda ini butuh space, butuh ruang untuk hal itu.
Nah, ketika mereka mendapatkan konsumsi dari Google, informasi dari Google soal hal itu, mereka tuh butuh partner, mereka butuh pembanding. Persoalannya mereka nggak temukan di ruang gereja. Mereka nggak temukan pembanding. Nah, ketika mereka sedikit berbeda dengan gereja pada umumnya, atau di gereja di mana tempat dia menaungi, dia langsung dapat stempel sebagai seorang pengkhianat, pemberontak, atau orang yang troublemaker seperti itu. Ada stigma-stigma seperti itu. Makanya orang-orang kritis di kumpulan komunitas anak muda, itu biasanya nggak nyaman kalau misalkan di dalam gerejanya itu nggak progresif, gerejanya itu nggak jadi ruang sosial yang efektif untuk bisa bicara, dengar pendapat apa segala macam, itu pasti mereka nggak akan nyaman. Nah, orang-orang ini sebenarnya orang yang punya pengaruh besar. Nah, persoalannya ini nggak di-maintain dengan baik oleh gereja. Sehingga akhirnya mereka muncul, mereka bikin tanda kutip komunitas online seperti gereja palsu, kayak begitu-begitulah, Kristen terselubung. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mendapatkan punya kegelisahan, punya keresahan banyak lah soal kekristenan. Tapi mereka nggak ada space, nggak ada ruang. Gitu Oke, sih, Kak. oke. Oke. Nah, bro, sekarang di dalam pertanyaannya, pertanyaan jagoannya nih, pertanyaan bintang nih. Kenapa bro bisa sampai dituduhkan bahwa ini kan lagi dicari-cari nih, Hmm. semua lagi sibuk mengira-ngira siapa sih ini orangnya, karena menurut mereka kok bisa sampai tahu rahasia-rahasia dapur gereja yang disembunyikan, yang tidak boleh, bukan rahasia umum, karena benar-benar rahasia yang mereka hamba Tuhan sendiri tahu dan mereka nggak akan pernah nyampein, tapi hal-hal ini diketahui oleh gereja palsu, aib-aibnya jadi tahu. Eh, Otomatis mereka akan menyangka bahwa ini pasti datang dari kalangan internal, kalangan Hmm. orang-orang juga dari pergerakan gereja sampai mereka bisa mengakses hal-hal seperti ini. Nah, ini jadi pertanyaannya, kenapa sampai ada beberapa orang secara terbuka memberikan statement, memberikan konten yang jadi viral bahwa bro adalah eh, akun adminnya gereja palsu. Itu gimana ceritanya? Sampai Ya kalau semua gereja sekarang menganggap hal itu, bahwa oh admin gereja palsu, oh iya si Saud kan gitu kan. Jadi sampai stigma itu sudah jadi melekat sama bro gitu, padahal padahal bukan gitu. Itu gimana ceritanya? sebenarnya kalau stigma itu melekat ke saya itu ya karena isunya itu yang dibangun ya sama kakak kelas. Jadi kakak kelas tuh bikin konten satu YouTube, kakak kelas saya nggak perlu sebut namanya, tapi dia bikin konten YouTube, dia orang GBI, dia bikin konten YouTube, dan di konten YouTube itu dia kasih analisa, dia kasih reason, kasih alasan kenapa kenapa dia yakin betul bahwa dia telah membongkar admin gereja palsu. Nah, dia kasih clue. Dan clue-nya itu jelas mengarah ke saya gitu. Makanya kalau anak-anak dari kampus saya itu pada tahu lah itu larinya ke saya gitu kan. Kenapa larinya ke saya? Saya juga bingung gitu. Larinya ke saya kenapa? Kalau bicara soal saya sering menulis menulis saya itu agak sedikit mengkritik atau mengangkat sesuatu yang sifatnya kontroversi, saya pikir dari zamannya saya dulu udah begitu, sebelum ada akun gereja palsu saya udah lakukan hal itu gitu. Dan saya terang-terangan orangnya di Facebook di mana juga saya terang-terangan. Cuman uniknya gini, lucunya gini, kakak kelas saya ini ya, dia ngaku ahli ilmu komunikasi, lalu kemudian berasa dia sudah membongkar admin daripada gereja palsu dengan cara memancing katanya di kolom komentar. Dan tadinya saya mau marah tapi kemudian ketika saya ngeliat argumentasi dia, nalar dia dalam berpikir gitu ya, dalam membangun sebuah reason, sebuah alasan kenapa saya apa arahnya itu menggiring opini bahwa arahnya itu ke saya gitu. Saya lucu jadinya, jadi bukan bukan mau marah tapi nggak jadi. Jadi nggak marah lagi gitu. Malah saya lucu ketawa. Bagaimana mungkin Instagram itu yang kita tahu itu kan teknologi dibuat dengan sistem coding. Bahkan seorang dari pihak kepolisian aja kalau misalkan dia mau bongkar buzzer di akun-akun Instagram, dia harus libatin cybercrime. Dia harus libatin orang-orang yang mengerti IT. Nah, tapi ternyata dia bisa membongkar admin hanya dengan memberikan kolom Komunikasi. komentar. Padahal ketika yang saya lihat, yang saya amati tuh ya di kolom komentar bagaimana
caranya admin gereja palsu itu membalas, itu dia sedang mempermainkan. Justru kakak kelas saya ini kesian dipermainkan sama admin gereja palsu gitu. Jadi lucu aja gitu dibangun narasi seolah-olah saya ini. Tapi yang saya tahu sih begini, bahwa dalam apa ya, eh, kakak kelas saya itu baru bikin akun YouTube sebenarnya. Jadi dia butuh konten yang tanda kutip yang bisa melakukan semacam clickbait lah supaya dia followersnya, subscribernya nambah banyak. Nah itu yang dilakukan oleh dia sih kalau saya lihat dari sisi media. Dia lakukan clickbait dengan membuat konten YouTube bahwa oh ini membongkar admin gereja palsu. Padahal kalau dia pemain lama mengikuti admin gereja apa mengikuti akun GP, sebelumnya itu udah ada yang tahu siapa adminnya sebenarnya. Sebelumnya itu udah kebongkar. Bahkan saya pun dengan beberapa teman apa segala macam kita tahu nih adminnya dia nih. Nah, gitu sebenarnya. Cuman karena kakak kelas saya ini newbie, orang baru, jadi ya begitulah. Oke, oke, bro. Gue ada pertanyaan selanjutnya nih. Apakah stigma bahwa lo admin gereja palsu itu merugikan lo, integritas lo, dan apakah kalau umpama benar lo adalah admin gereja palsu, apakah lo keberatan dengan stigma itu? Sebenarnya kalau dibilang stigma apa segala macam, sedikit merugikan sih dalam tanda kutip. eh, Merugikan dalam tanda kutip begini. Saya contoh gini, saya di like self juga kan sama Kak Luki. Nah, dengan kayak begini orang akhirnya menganggap bahwa oh like salt ini komunitas sesat nih karena oh di dalamnya ada di dalamnya ada Saud Purba tuh admin gereja palsu, padahal mah enggak gitu. Makanya eh, tapi kembali lagi sih kalau saya lihat-lihat lagi gitu ya, bagaimana tuduhan dari video itu isinya ya, narasi dan penggiringan opininya itu saya jadi akhirnya ngerti, oh ini bukan, saya bilang ini cuman clickbait aja. Karena kalau orang nonton pun akhirnya kita ketawa sendiri dan pasti ngerasa ditipu dengan konten itu gitu, bahwa ini clickbait aja gitu. Dan tidak ada bukti yang apa ya, yang valid untuk menuduh bahwa saya adminnya gitu. Tapi kalau misalkan dibilang, lalu bagaimana dengan saya personal pribadi? Saya tipikal orang yang percaya sih bahwa Tuhan itu pasti akan bela gitu. Saya kan eh, sebagai orang Kristen, waktu Tuhan Yesus dituduh aja kan ini dituduh yang macam-macam, dia nggak balas kan, nggak ngomong. Nah saya sih sendiri percaya aja sih. Buat saya gini, orang yang kenal saya pasti tahu lah dari dulu saya tuh orang yang cukup apa ya, yang cukup tanda kutip cukup punya banyak keresahan lah soal kekristenan. Apalagi dengan basic saya dulu saksi Jehovah kan, jadi saya punya punya keresahan dengan kekristenan itu aja sih. Oke. Eh, Waktu SMP, bro, ya, saksi Jehovah. SMP SMP Bertobatnya, sembilan bertobatnya tiga tahun sembilan tiga 93. sampai 2001. Oke, oke. So, ini pertanyaan gue selanjutnya, bro. Um, Menurut lu, apakah bagaimana pandangan lu terhadap akun-akun seperti gereja palsu? Apakah punya dampak positif bagi gereja? Apakah punya dampak positif bagi kita? Apakah mereka harusnya tidak ada, atau mereka harus ada, atau seperti apa pandangan lu? Hitam putihnya bagaimana menurut lu? Lu setuju apa nggak setuju sama mereka? Gue nggak mau jawaban abu-abu ya. Kalau gua pribadi, gua nggak ada masalah kak. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan akun-akun seperti itu. Even walaupun saya mungkin rohaniawan atau apa, karena buat saya eh, sekarang kita ini udah masuk era keterbukaan, era dimana informasi itu nggak bisa lagi ditutup-tutupin, nggak ada lagi ruang abu-abu, nggak ada lagi itu ruang gelap di dalam kekristenan, dengan perkembangan yang ada, dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan kehadiran akun-akun GP itu sebenarnya jadi bandul ya, jadi pembanding gitu. Sebenarnya kita itu sedang ada akun-akun satir ini sebenarnya jadi pembanding apakah kekristenan kita on the track atau tidak. Apakah kekristenan kita itu betul-betul sedang berada di dalam sebuah krisis atau tidak. Kalau sampai banyak yang ngikutin, sebenarnya itu
sebuah bukti bahwa banyak orang-orang yang itu jadi ini kan kayak teori gunung es kan. Kalau orang banyak yang ngikutin dan tertarik dengan akun gereja palsu sampai jadi followers, itu kan berarti kayak teori gunung es. Ada satu problem nih yang tersumbat di dalam kekristenan kita yang akhirnya membuat kita ini jadi kayak semacam terblok-blok, ya kan. Nah, kalau buat saya sendiri Tuhan Yesus aja bilang apa, ilalang dan gandum biarkan tumbuh bersama. Jadi buat saya sih, saya nggak bilang bahwa gereja palsu itu ilalang ya, lalu yang dan gandum, enggak juga. Saya nggak bilang itu, tapi intinya siapapun mereka adminnya, lalu kemudian seperti apa akunnya apa segala macam, selama itu menjadi otokritik buat kita dan itu bagus, saya pikir nggak ada masalah gitu kan. Dan ini semacam jadi semacam jadi inian jadi buat gereja pun jadi semacam pembuktian. Karena kan buat saya gini, saya pernah tanya kan sama beberapa pemimpin-pemimpin muda yang gerejanya itu menengah ke bawah, mereka seneng dengan akun ini. Saya tanya kenapa? Karena dengan akun-akun ini mereka ngerasa bahwa iya kak, kita bisa jadi punya bahan gereja-gereja besar yang selama ini narik-narik jiwa kita, dari narik jiwa jemaat kita nih, akhirnya bisa tahu gitu. Nah, itu kan kembali lagi, ternyata positif negatifnya pun jadi relatif gitu. Ya kan, baik baik tidaknya itu jadi relatif. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau misalkan tanya ke pribadi saya, ke kekristenan saya, untuk masalah iman saya ngeliat akun gereja palsu, akun satir yang lain itu menjadi semacam banding gitu, apa ya, merangsang saya untuk belajar lagi kekristenan itu seperti apa, merangsang saya untuk proaktif lagi di dalam iman, merangsang saya untuk kemudian mempertanyakan apakah yang selama ini saya pahami itu benar atau tidak gitu. Makanya kan kalau kita jadi orang Kristen kan kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, di sini sih kalau saya sih gitu sih Kak. Kalau saya ditanya apakah itu membawa positif atau negatif tergantung dari perspektif mana. Kalau saya bilang positif, kenapa positif? Karena ya itu tadi, itu menjadi pembanding buat saya pribadi. Tapi kalau untuk gereja, apakah itu membawa, nah, silakan tanya ke pendeta-pendeta sih. Kalau saya lihat sih masih terbelah sih, masih pro dan kontra gitu. Iya. Nah, karena memang ini adalah sebuah akun kontroversial yang kebanyakan menyorot kehidupan apa namanya, ajaran-ajaran dan lifestyle dari hamba Tuhan di gereja besar. Cuman apakah, ini pertanyaan gue ya, apakah hal itu tidak meresahkan lo sebagai juga seorang hamba Tuhan, bahwa bila orang kan menelan dan menerima apapun yang mereka baca, apakah tidak meresahkan bahwa dengan dampak dari akun ini orang akan mengeneralisir bahwa semua hamba Tuhan seperti itu, bahwa semua gereja seperti itu, nggak ada gereja yang benar, nggak ada hamba Tuhan yang benar. Nah, menurut lu bagaimana seperti itu? Itu adalah keresahan hamba Tuhan yang banyak, walaupun mereka tahu bahwa memang ada segelintir hamba Tuhan oknum yang melakukan hal-hal yang seperti itu, tetapi kan nggak semua. Yang jadi masalah adalah generasi ini akhirnya mengeneralisir, keresahannya mereka mengeneralisir bahwa semua pendeta ya begitu, ya semua gereja ya kayak gitu. Apakah itu nggak meresahkan lo? Justru saya menjadi resah ketika mereka ini, generasi ini bertumbuh menjadi orang Kristen yang tidak punya nilai kritis. Nah, saya justru mendukung segala hal yang akhirnya membuat generasi kita nih, khususnya adik-adik kita di bawah nih nanti, menjadi orang Kristen yang kritis. Nah, kalaupun triggernya harus pakai akun satir ya, akun-akun satir itu menjadi trigger untuk menciptakan generasi yang kritis, buat saya itu nggak ada problem, nggak ada masalah. Makanya jangan sampai, buat saya gini, kalau memang ini menjadi keresahan, harusnya yang ditangkap kan kenapa anak-anak muda tertarik. Kenapa sampai anak muda itu punya perspektif demikian terhadap gereja atau mengeneralisir gereja. Berarti kan yang harus ditangkap, kita harus berpikir begini, berarti anak-anak youth gue nih atau anak-anak muda di gereja saya ini berarti udah mulai punya rasa kritis nih. Nah, seorang pemimpin, seorang gembala, saya pikir harus waktunya duduk bareng, mulai berdiskusi, berdialog, ya kan? Karena kalau mereka tidak diajak duduk bareng, tidak diajak berdialog, bagaimana mereka punya pemikiran yang bisa menjadi pembanding? Jadi, jangan kita melihat,
oh ini mengeneralisir apa segala macam. Saya pikir itu ketakutan dari generasi tua ya. Generasi tua yang membangun Kayak membangun saya. apa ya? Membangun generasi, kalau kan kita kan gini, kalau di dalam media itu ya, kalau untuk berita sesuatu kan, contoh kayak COVID. Media ini kan bagaimana supaya orang interest sama media kita. Yang dibangun kan fear, ketakutan. Yang dibangun ketakutan. Ketakutan soal COVID, soal apa-apa segala macam. Nah, saya khawatir. Takutnya nih, narasi-narasi yang dibangun bahwa, oh nanti generasi ini mengeneralisir, generasi ini begini segala macam terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan. Saya pikir, saya takutnya itu sebenarnya narasi yang muncul bukan dari generasi anak muda, tapi generasi tua, generasi yang di mana pendeta-pendeta ini yang banyak dikritisi, yang kemudian pengikutnya bersuara dan menganggap bahwa oh ini nggak bisa nanti gereja semua nggak bung. Saya pikir tuh nggak boleh begitulah. Kita harus fair menilai sesuatu. Jangan melihatnya dari sisi ketakutan. Kalau memang ada anak-anak muda yang sekarang justru jadi tertarik dengan kekristenan dengan akun-akun satir ini, harusnya gereja menyiapkan amunisi yang lain. Sebuah bahan-bahan yang terpercaya, sebuah pengajaran yang terpercaya, dan role model hidup yang terpercaya yang bisa jadi pembanding bahwa apa yang dia pahami di media sosial itu nggak sepenuhnya benar. Sebab apa? Saya ketemu Bapak Rohani, saya ketemu pemimpin yang justru berbanding terbalik dengan hal itu, gitu kan. Selama ini kan diksi yang dibangun kan begini, misalkan kalau Kia, argumentasi pembelaannya dibangun gini, oh pendeta itu emang nggak boleh kaya, oh dia memang pengusaha sebelum jadi pendeta apa segala macam. Ya, mau dia ini bukan masalah kaya atau dia sudah jadi orang kaya dari sebelumnya, tapi yang namanya seorang hamba Tuhan itu ada yang namanya etika. Etika sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana dia itu harus membangun sebuah gaya hidup di tengah. Dia bisa masuk ke orang kaya, bisa masuk ke orang miskin. Jadi teologi tengah itu harus dibangun. Etika tengah seorang hamba Tuhan itu harus ada gitu. Misalkan kalau dia punya kemampuan pakai barang 4M, tas 4M, saya pikir nggak masuk akal kalau jemaatnya itu masih ada yang kerja jadi SPG di sebuah mall. Nah, bagaimana caranya? Ya, turunin dong, gitu kan. Turunin, bergaya biasa, sederhana. Sederhana kan bukan berarti harus miskin. Nah, dengan gaya seperti itulah akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan untuk jemaat baik yang di atas maupun yang di bawah. Saya pikir itu sih, Alfi. Berarti hal itu memang menjadi pertanyaan bahwa basic dari pelayanan kita adalah empati, rasa kasih kan terhadap lingkungan sekitar kita. Bagaimana dia bisa menunjukkan sebuah gaya hidup hedonis terhadap jemaatnya, sementara jemaatnya kemungkinan sebagian besar adalah orang-orang yang nggak berpunya. Itu kan menunjukkan bahwa dia tumpul terhadap empati sosial yang justru adalah sebagai dasar dari pelayanan kita kan ya. Nah, di dalam hal itu saya setuju. Cuman akhirnya bahwa bahwa generasi ini menilai bahwa seorang yang memilih jalan panggilan Tuhan adalah untuk semata-mata adalah sebagai sebuah mata pencaharian, itu mendiskreditkan dan meruntuhkan integritas hamba Tuhan. Jadi mereka bahkan nggak mau dengar dari hamba Tuhan yang sebenarnya nggak salah, nggak terlibat dalam hal ini. Nah, ini yang memang saya sebagai generasi tua mulai khawatir karena pandangan orang waktu mereka tahu saya adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, langsung ini UUD nih, ujung-ujungnya duit nih. Padahal sebelum ia turut terlibat langsung di dalam kehidupan saya dan melihat kehidupan saya sehari-hari seperti apa, jadi sudah pasang tembok dulu, tidak terima. Nah, pertanyaan gue selanjutnya adalah apa tadi gue dulu lupa, jadi malah ngobrol. Aduh, mau generasi tua, jadi udah tadi ada habis itu bilang gitu kan. Nah, orang nggak suka dibilang tua, saya kayak suka dibilang tua. Ya, rambut udah putih semua. Nggak apa-apa, rambut putih semua artinya perkenanan Tuhan.
Bijaksana ya. Iya, iya, iya. Oke, bro. Um, ya, nih gue baru ingat pertanyaan gue. Gimana seharusnya kalau menurut lo, gimana seharusnya gereja menjadi mediator ya, apa mewadahi generasi seperti ini? Bagaimana seharusnya mereka mewadahi kultur generasi yang baru seperti ini? Iya, sebenarnya kalau 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 saya lihat ya, anak-anak muda sekarang ini kan dengan kalau kita baca ya atau kita perhatikan di media sosial bagaimana mereka bisa mengekspresikan dirinya apa segala macam. Saya pernah bilang begini bahwa gereja itu harus menjadi media sosial buat anak muda. Gereja itu harus menciptakan ruang sosial buat anak muda dan nanti di dalam ruang sosial itulah kita baru masuk yang namanya doktrin pengajaran. Nah, persoalannya kan gini, kita itu kan punya barrier ya, punya batas-batas di dalam gereja itu kadang-kadang kita punya batas yang akhirnya tanpa sadar itu menjadi penghalang buat anak muda. Contoh yang tadi seperti aku bilang ini. Saya pernah diskusi dengan seorang anak muda, dengan seorang hamba Tuhan, dia pelayan youth pastor apa segala macam. Dia ngomong soal kekudusan, dia ngomong soal soal apa? Soal uh, harus hidup berkenan, kudus apa segala macam. Tapi kudusnya dia itu adalah tidak berbuat dosa. Lalu kudusnya dia itu tidak boleh berpikir cabul, berpikir kotor. Sedangkan realita di anak-anak muda, sekarang contohnya di anak SMA, di anak-anak sekolah, itu nggak bisa tuh menghindari hal seperti itu. Sehingga mereka ngerasa bahwa harusnya mereka datang ke gereja untuk ngomong, untuk ngobrol, itu tersumbat. Dan itu yang bikin mereka stres, tanpa sadar, itu membuat mereka ngerasa bahwa di gereja itu nggak nyaman. Akhirnya kita menciptakan generasi yang munafik di dalam gereja. Nah, gue berpikir sebenarnya gereja harus lebih berani, harus lebih liar sedikit dalam tanda kutip ya, harus harus berani ngelawan arus sedikit, menciptakan ruang spasial. Misalnya contohnya ya, kumpulin semua laki-laki, oke, ibadah apa nih? Ya pokoknya laki-laki kita ngomong, ya kan, ngomong soal laki-laki apa segala macam. Kita buat kayak open mic, kita bikin rules, nggak boleh ada yang ketawa dan semua harus ngomong. Ya, lu harus ngomong jujur apa apa segala macam dan tidak ada judging, tidak ada penghakiman terhadap orang yang punya problem, punya masalah yang berkaitan dengan anak muda gitu, dengan hidup mereka sebagai anak muda. Nah, ruang-ruang seperti ini sebenarnya harus diciptakan. Jadi kalau misalkan mau ya, tinggalkan semua materi-materi kurikulum pemuritan. Buat gue tuh nggak, buat gue tuh ya kak ya, materi-materi yang dibuat dari gereja sekarang itu lebih banyak dari atas, tapi nggak menyentuh ke bawah. Sekarang kita coba terbalik. Kita buka ruang space sebesar-besarnya buat anak muda speak up, ngobrol, ngomong, ngulik apa aja, apa segala macem. Lalu di situ kita jadi fasilitator. Ini ini yang terjadi supaya nanti banyak hal-hal yang dari anak muda itu bisa keluar dari bawah dan akhirnya dijawab. Tapi dijawabnya juga dengan biblical yang baik gitu, bukan dengan pendekatan emosional aja. Karena anak muda sekarang juga nggak bisa didekati cuma sekedar nangis apa segala macam, itu cuma temporari. Pendekatannya nangis apa segala macam cuma temporari. Kita lihat banyak anak-anak muda yang di komunitas kan dideketin, oh bener kekeluargaannya baik apa segala macam. Tapi apakah mereka punya semacam uh, perubahan di pola pikir, punya semacam ketajaman dalam menganalisa diri. Di situ kita harus bikin juga dalam pertemuan-pertemuan atau ruang-ruang seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang harus diperbanyak oleh gereja. Ya, apalagi kita kemarin kan ngobrol kan soal ke depan nanti komunal ya, ibadah komunal gereja nanti dengan COVID ini, new life apa normal, new life normal ini pasti akan membuat komunitas yang tadinya besar di gereja akan semakin kecil lagi gitu, akan semakin kecil 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 dan cenderung individual. Nah, kita harus berpikir tuh bagaimana men-touch mereka yang selama pandemi COVID ini di rumah aja cenderung jadi individual, temennya cuman gadget, dia punya dunia imajinasi sendiri apa segala macam. Tapi bagaimana kekristenan bisa hadir, menginterupsi hidup mereka dan kemudian akhirnya memberikan jawaban buat apa yang menjadi persoalan mereka. Ini jadi PR sebenarnya. Nah, gereja harus berpikir ke arah sana sih. Kalau menurut saya sih gitu kan. Yes, yes. Iya, kekhawatiran generasi tua seperti gua, bahwa kita selalu mensimplikasi hal-hal tanpa melihat jalur keluarnya seperti apa. Pertama bahwa fenomena ini akan memunculkan
satu hal bahwa mengkritik gereja itu keren. Nah, kan Hmm. kan sebuah generasi yang lebih baru yang nggak punya apa namanya nggak punya pendalaman teologi yang secara historical cukup dalam bagaimana kita bisa sampai di sini Hmm. bagaimana dari beberapa ribu tahun yang lalu itu bisa sampai di sini dan mereka langsung menjudge everything about church is wrong Hmm. dan church nggak sampai di pikiran kita. Mereka menjadi free thinker, anak-anak Hmm. yang sementara mereka lupa bahwa em, harusnya perspektifnya dibalik bagaimana gereja menghadirkan ruang untuk coba bicara hal-hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Bagi apa namanya memang tapi mesti mengerti juga sebagai orang gereja sebagai orang dalam ya, saya juga mengerti bahwa apa yang disebutkan sebagai melawan arus itu bagi kita adalah melawan arus dunia. Nah, Hmm. sementara bagi dunia, bagi orang-orang yang di luar gereja, mereka menganggap bahwa arus gereja itu sudah terlalu terorganisir dan terlalu holy. Jadi Hmm. kalau bro bahasa gereja harus melawan arus, artinya gereja harus coba lebih paham akan lingkungannya. Selama ini bagi definisi melawan arus bagi gereja adalah kita harus melawan dunia, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, di sinilah tabrakan atas apa ya pengertian-pengertian, definisi-definisi seperti itu. Ya, bagi saya juga bahwa kita harus menghadirkan memang wacana sehat buat anak muda. Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh gereja, bagaimana yang terjadi di dalam manajemen gereja, bagaimana gereja bisa sampai di sini, bisa bentuk seperti ini, dan apa yang bisa lebih baik, apakah gereja berubah, memperbaharui, atau memfix, atau merevisi dengan yang bentuknya yang seperti ini, atau seperti apa, itu yang kita pengen dengar harapan-harapan seperti mereka, karena setiap generasi pasti punya kebutuhan-kebutuhan baru, dan kebutuhan-kebutuhan baru dari setiap generasi itu yang merubah apa namanya wajah gereja, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita berkoinonia, bermarturia, berdiakonia, dan seterusnya. Sebelumnya nggak ada, kemarin kan kita bahas ada yang namanya proskuneo dan dialisis, sebelumnya itu nggak ada, karena kayaknya cuman lahir dari gereja-gereja karismatik demi untuk jadi sebuah kebutuhan yang baru kan, sebelumnya cuma ada tiga. Nah, kalau kita bicara soal gereja halal itu dalam, sebenarnya lebih dalam. Nah, mungkin apa namanya ya, gereja seharusnya lebih berani untuk membuka diri bicara hal-hal yang lebih dalam akan hal itu, membawa mereka kepada pemikiran-pemikiran yang kalau mau kritis yang lebih, yuk kita kita lihat apa aja yang ada di dalamnya, coba kritisi hal itu. Nah, gue seneng akan pembicaraan yang membangun membangun seperti itu. Nah, pertanyaan gua yang lain ini, sebagai identitas kita, kayak sejak bro distigmakan, ya didugakan, dituduhkan punya afiliasi, begini, kalau bukan admin GP setidaknya punya afiliasi yang kental gitu ya. Ya itu banyak berpengaruh terhadap pelayanan kita ya. Pelayanan bro dan pelayanan gue juga, karena gue berafiliasi sama bro bro juga berafiliasi, itu bukan berafiliasi dengan mereka. Pelayanan gue jadi banyak banget bro, pelayanan gue jadi banyak banget diakui, banyak banget di cancel ya. Jadi sedikit banyak gue melihat bahwa bagaimana gereja memang dengan begitu kolot memandang sebuah stigma tanpa cek dan recheck, tanpa udah denger, udah denger gosip langsung ditelan mentah-mentah, dan itu menjadikan sebuah identitas kita gitu. Padahal kan nggak ada hubungannya hal seperti itu ya kan. Nah, eh, itu hanya lahir dari ya sedikit keresahan kita, bukan sedikit, sebenarnya banyak keresahan kita. Tetapi setidaknya gini, gue orangnya kritis, tetapi kritis gue membuat gue membangun sebuah hal yang positif. Bagi gua, kalau lu kritis, lu artinya lu melihat sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakbenaran.
daripada gue bersuara dari dalam yang akan kayak angin lalu aja, artinya kita melempar mutiara pada babi dan anjing kan seperti itu, nggak akan didengarkan karena gue ada di dalam. Hmm. Kalau kita luar dan orang luar dan sebagai anonimus itu seperti berusaha membakar lautan, nggak bakal didengarkan juga. Jadinya yang gue lakukan adalah mengambil sebuah solusi membangun. Ngapain gue ada di situ? Ngapain juga gue harus keluar dan cuma komen-komen aja? Ya gue bangun hal itu, gue jadi startup di dalam itu. Nah ini yang gue dorong anak-anak muda bahwa jangan sampai lu cuma jadi sampai dikritis tapi don't do something about that. Ada juga yang cuma dipendem aja, maksudnya ya udah dia marah, dia nggak suka, dia dia sarkas terhadap pemimpin-pemimpinnya, tetapi dia tinggal di dalam gereja itu. Kenapa? Karena dia menyukai komunitasnya, tapi dia nggak suka pemimpinnya, dia nggak suka cara mereka berorganisasi, tetapi teman-temannya di situ dia simpan itu semua, dan akhirnya bagi dia, ya, dan itu menghancurkan kehidupan kerohaniannya dia. Nah ini adalah bagi saya orang-orang yang nggak berani mengorbankan sebuah kebenarannya demi untuk dia nggak berani untuk meninggalkan komunitasnya kan, walaupun dia tahu. Nah itu contoh-contoh pergumulan anak muda yang anak muda hadapi. Nah ini yang kita, kalau menurut bro, bila seorang anak muda mengalami hal itu, dia ada dalam gereja, kebanyakan mereka nih silent. Di Hmm. gereja mereka silent, mereka akan duduk manis di sana, menunjukkan bahwa I'm a good boy here. Ya, gua pelayanan, gua apalah, gua bergaul, apapun yang pendeta gue bilang. Tetapi waktu dia bermedia sosial, dia jadi garang, dia jadi ganas dengan komentar-komentarnya, tapi dengan bendera anonimus. Nah, Hmm. menurut sebenarnya apa yang harus mereka lakukan? Ya, sebenarnya kalau kalau dibilang apa yang harus mereka lakukan, ini kan kita harus ngerti ya bahwa anak-anak muda ini kan eh, ada semacam stigma di apa di dunia pergerejaan gitu kan, bahwa seorang hamba Tuhan itu kadang-kadang kan dapat perlakuan lebih, ya dalam tanda kutip perlakuan spesial. Nah, perlakuan spesial ini sebenarnya itu tertanam juga di diri anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ini sebenarnya justru kalau mereka silent, lalu kemudian di luar garang, itu tanda bukti bahwa mereka itu sebenarnya masih menghargai para pendetanya, masih menghargai gerejanya, masih menghargai hamba Tuhannya. Nah, jadi ketidakpuasan yang mereka dapat di dalam komunitas, tapi kemudian mereka silent, mereka diem, tapi kemudian mereka akhirnya kadang-kadang speak up dalam bentuk anonimus gitu. Saya pikir itu bentuk, kalau saya sih ngeliatnya gini ya, saya selalu ngeliatnya dari sisi yang positif, bahwa oh ternyata mereka ini sebenarnya peduli. Mereka ini peduli, mereka ini care sebenarnya dengan gereja, mereka peduli dengan kekristenan, mereka peduli dengan hamba Tuhan tersebut. Cuman sekali lagi, mereka ini kan nggak punya space, nggak punya ruang, gitu. Jadi jangan sampai nanti justru kita kehilangan generasi yang sebenarnya itu kita penyebabnya. Kita menyalahkan mereka sebagai generasi yang silent, kita menyalahkan mereka ketika mereka kayak akun GP begitu. Tapi akun-akun satir yang anonimus, tapi satu sisi pun ruang di dalam gereja pun nggak dibuka gitu. Ruang di dalam gereja yang untuk khususnya gereja-gereja yang besar yang mega church itu ya, itu nggak bisa apa ya terbuka, nggak bisa ini, kayak ada ruang gelap di situ yang kita tahu anak-anak sekarang itu nggak suka hal seperti itu. Nah, jadi saya pikir sih sebenarnya kalau misalkan bagaimana harus bersikap ya, yang paling penting kan yang bagaimana gereja menyikapi hal ini dulu gitu. Bagaimana gereja dan pemimpin menyikapi fenomena ini. Kalau misalkan fenomenanya ini disikapi dengan sisi yang benar, bagus gitu. Contoh kayak Ferdian Velaka yang kemarin tuh, YouTuber yang kasih prank apa segala macam. Batu Kalau itu saya ya. tanya, yang kasih batu untuk teman-teman dari Waria. Kalau saya ditanya, salah nggak? Salah. Tapi apakah pantas mereka itu harus dipenjara? Kalau saya bilang nggak pantas dipenjara. Saya kesel, saya kecewa, saya marah. Tapi kalau misalkan sampai harus dipenjara dan akhirnya di dalam penjara dia mendapat bulian apa, ini kan sama aja kita ini
berusaha seolah-olah mau memperbaiki sistem, tapi kemudian orang yang punya pengaruh untuk mengubah sistem itu justru apa ya, dianggap troublemaker, dianggap bermasalah, akhirnya dijeblusin. Nah, anak-anak muda ini kan nanti yang akan mengubah gereja. Mereka yang punya pengaruh ke depannya akan membawa wajah gereja seperti apa. Nah, persoalannya sekarang yang terjadi adalah mereka-mereka ini justru nggak dapat space itu. Jadi mereka ini seperti kayak di penjara, ketika kritik dikit tuh kayak di penjara apa segala macam. Nah, ini yang seharusnya dibuka. Space ini yang harusnya dibuka supaya, buat saya tidak ini kok, tidak sebuah penghinaan ketika anak-anak muda ini diberikan ruang untuk bisa bicara apa segala macam dan ketemu. Bikin aja dulu dari komunitas-komunitas, ya, bangun sistem yang baik yang dimana ini suara-suara ini bisa terakomodir dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka ini nanti bisa memahami. Karena gini, satu kali nanti satu titik di mana nanti anak-anak muda ini sadar bahwa pemikiran mereka itu salah, mereka itu pasti akan punya semacam keterikatan emosional, nanti malah makin membela gitu. Kayak contoh, saya tuh punya punya kecurigaan dulu sama seorang hamba Tuhan. Pengajarannya kayak nggak beres nih, apa segala macam. Saya selidiki apa segala macam, curiga. Saya ketemu dengan dia, puji Tuhan dikasih space ruang untuk bicara. Saya ngomong begini segala macam. Ini bapak kayak sesat nih apa segala macam. Kok saya ngerasa kekristenan nggak kayak begini. Dia jelasin. Ketika dia jelasin, akhirnya saya satu titik ngerti. Oh, saya dapat pembanding yang baru. Ternyata pemahaman saya secuil, dia udah segini. Akhirnya saya ngelihatnya yang segini tuh kayaknya beda dengan saya yang secuil ini, jadi ini aneh nih, ini salah nih. Nah, puji Tuhannya itu yang terjadi, space itu dibuka, dan akhirnya saya malah sekarang jadi lumayan, saya nganggap dia sebagai apa ya, mentor rohani, bapak rohani untuk saya, dan saya ngeliat, wah ini orang pemikirannya apa ya, berbeda dengan pada umumnya, yang membuat saya tuh akhirnya berpikir, wah ini menarik nih, gitu. Bukan karena dia dosen dari sebuah STT yang terkenal di Jakarta, bukan, tapi waktu saya dapat bukunya, saya bertanya sama dia hal-hal yang kontroversi, ya kan. Kebetulan dia dari gereja Protestan, dari gereja mainstream gitu ya. Jadi saya langsung bertanya, oh ternyata saya menemukan hal yang baru. Nah, hal ini yang sebenarnya perlu dibuka, di apa, dikasih space, dikasih ruang. Kalau ini dikasih, Kak, saya yakin banget nih, gereja akan bertumbuh secara natural. Kita nggak perlu paksa orang untuk setia, berakar, berbuah gitu ya. Tapi kalau ini diberikan space, ruang, apa segala macam, dari mereka menemukan, mereka tuh nanti akan ketemu sendiri, oh ini loh, gue ketemu wadah yang pas untuk bisa bertumbuh mengenal Tuhan dengan baik. Itu sih, Kak. Oke, oke, oke. Pembicaraan yang luar biasa ya. Ini adalah very quality conversation and discussion, teman-teman. Eh, ngomong udah conversation and discussion, Salvation. Oke, teman-teman semua yang lagi masih bertahan menyimak pembicaraan kita yang dalam dan berat ini, mudah-mudahan tidak jatuh tertidur ya. Tolong berikan komentar, pertanyaan kepada salah satu kita, kepada saya admin Lightshot dan Bang Saud sebagai admin GPM, maaf bukan. Nah, tolong berikan kita komentar atau pertanyaan sambil kita akan coba menjawab, coba menanggapi komentar-komentar dari teman-teman semua. Jadi jangan ragu, jangan berpikir, aduh, nanti ini kayaknya pembicaranya dalam banget nih. Komentar gua kayaknya cupu nih. Aduh, gimana? Enggak, kita enggak akan membuli seperti itu. Jadi tenang saja. Cukup kasih komentar. Mungkin karena baru masuk, mungkin komentar gini, Bang ngomong apaan sih? Nah boleh ngomong kayak gitu. Bang gereja palsu itu apaan gitu. Jadi ada yang gereja asli dong Bang gitu kan. Nah, boleh kasih komentar di bawah, kasih tanggapan, kasih pertanyaan, umpama kasih tujuan pertanyaannya ke saya admin Lightshot yang baju hijau, dan abang ini nih yang baru pulang sholat atau mau pergi ronda sih Bang, topinya begitu Bang. Oke, jadi teman-teman boleh silakan sekali lagi nanya sambil gua akan meneruskan bincang-bincang cantik gua dengan Bang Saud nih. Jadi pengen banget gua pengen banget ngobrol begini sambil minum kopi. Tapi gua lagi nggak boleh minum kopi beberapa bulan nih karena gua kena asam lambung. Jadi benar-benar kalau minum kopi gua pasti muntah-muntah sekarang.
Jadi Umat guys, lagi ya. sekali lagi, yang lagi masih bertahan dengan setia, dengan manis, memantau kita, mencoba cari tahu ngomong apa sih dari tadi nih berdua. Tolong memberikan kita pertanyaan supaya kita bisa berinteraksi. Kita nggak cuma ngomong doang, kayak kita kayak lagi khotbah ini ya. Jadi padahal ini adalah sebuah perbincangan. Yes, oke. Sambil ini jangan jangan ragu, ngomong aja. Ini gua masih ngobrol bareng Bang Saud ya, masih ngobrol bareng Bang Saud. Jadi nih, Bang Saud, ini adalah sebuah pertanyaan ekstrim, ya. Orang eh, jadi Bang Saud secara identitas menyatakan bahwa gua bukan admin gereja palsu, Ya. ya. Itu udah jelas, gua bukan admin gereja palsu. eh yang gue pengen apa namanya tanya adalah dasar-dasar konkretnya apa pertama, dan kedua adalah bahwa eh apa tadi gue udah lupa yang itu dulu deh dasar-dasar konkretnya apa kayak gitu. Se- Oke, Sebenarnya supaya orang kalau percaya, lu ngomong doang, lu ngomong mereka nggak punya bukti, lu juga main ngomong lu nggak punya bukti, buktinya apa gitu. buktinya kalau mau tahu sih mendingan ngomong apa ketemu dan ngobrol, ngopi. Aku udah ngobrolin ngopi, aduh. Enggak, karena gini, apa kenapa bukan saya admin GP? Karena saya pernah mengkritisi juga admin GP. Jadi saya pernah war juga tanda kutip di admin GP itu, pernah war, pernah sedikit mengkritisi ya admin Mereka GP. menuduh bahwa itu adalah konspirasi. Kesannya bikin war supaya lu diperlihatkan kalau lu bukan bagian dari mereka. Enggak. Pasti intinya itu kalau orang yang main yang udah lama mengikuti akun GP pasti tahu itu bukan saya gitu. Karena dari admin GP ini ada banyak teman-teman kok yang bergerak di anak muda gitu ya yang dulu pernah bikin sayembara juga dulu ya sebelum sebelum yang sekarang heboh ini dulu udah sempat bikin sayembara apa segala macem. Bahkan ada beberapa anak yang kayak tinggal di Jogja ya kan, tinggal di Jogja, dia dituduh jadi admin GP. Dia cerita sama saya, "Bang, gue juga dituduh bang sama kayak lu. Kenapa emangnya?" Iya, gara-gara tulisan gue tuh sering bahas soal pengajaran gitu kan, karena dia belajar inian, belajar berapologet, ya kan dia belajar berapologet, dia belajar soal eh, biblical ya soal Alkitab. Lalu ketika dia memposting sesuatu yang berat, yang biblical, yang secara tidak langsung mengkritisi apa segala macam dianggap sebagai admin GP gitu. Nah, sekarang kan ada stigma kayak begitu. Kalau misalkan kita bikin satu tulisan yang kritis, kita dianggap oh sama nih dengan admin dengan akun satir. Tapi sebenarnya tidak. Dari dulu, dari sebelum akun GP itu ada, saya udah buat seperti itu. Dan yang kedua, kenapa bukan saya apa segala macam ya karena memang kalau teman-teman perhatiin tuh ya bagaimana dia membangun narasi apa segala macam sampai bahasa Inggrisnya jago itu bukan saya bukan orang yang jago bahasa Inggris. Saya punya kakak kelas yang dia bilang saya yakin itu bukan kau Saud, kenapa? Karena saya tahu bahasa Inggrismu bagaimana. Nah jadi orang kalau udah kenal saya dia pasti ngerti oh begini. Nah cuman kan kadang kan kita kan sekali lagi kan kita ini kan hidup yang dalam dunia apa ya dalam dunia kalau semakin banyak orang yang mendukung atau mengikuti, mengiyakan, kita langsung ikut seolah-olah itu benar gitu, padahal belum tentu benar. Jadi Kayak intinya sih zaman itu, PKI dulu ya. nah, jadi Zaman sebenarnya itu, PKI lu menyatakan, oh, sebenarnya PKI bagus juga loh. Nah udah lu iya, udah ada orang PKI langsung diangkat gitu. Sebenarnya iya, komunis udah bagus, lu baru ngomong doang nah, bahwa bagaimana lu simpati terhadap paham komunis, lu udah langsung besok udah langsung diangkat hilang padahal lu bukan diangkat. PKI. Nah, kayak gitu. Iya, Oke. Okay. jadi sebenarnya Um, tidak hmm. tidaklah saya tidak seperti itu dan memang eh, kalau teman-teman seangkatan saya yang kenal saya, orang-orang yang tahu saya itu pasti dia, oh ini bukan bukan Saud gitu. Nah, intinya Oke, gitu Bang. sih. Gimana sih lu bisa menjadi pemerhati dan bisa menjadi apa ya? eh, Mengawasi hal ini dengan intens.
Karena jujur gue sendiri sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, kalau gue follow juga gereja palsu dan sebagai bahan referensi gue, karena ada banyak insight dari situ. Insightnya gini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, hal-hal yang menjadi perhatian orang-orang, sehingga hal-hal itu tidak boleh gue lakukan. Jadi sebagai rambu, sebagai berita bahwa selama ini kan nggak ada berita tentang hal-hal yang dark gitu. Kalau kita baca media media rohani, kita akan selalu ngomongin tentang prestasi saja. Itu kan hal-hal Hmm. yang baik. Tapi nggak kayak pandangan dunia. Kalau dunia kan selalu punya dua sisi ya, berita baik Hmm. dan ada berita buruk. Dan bagi dunia berita buruk adalah yang baik. Semakin buruk beritanya, semakin baik beritanya, gitu kan. Ya, ini bergerak di media jadi tahu itu. Bad news is good news buat mereka. Hmm. Tuh kan gue lupa gue mau nanya tadi apa gue pernah. Gimana gue bisa itu Memperhatikan. yang paling kecurigaan orang kan. Gue ada beberapa sisi gue akan melihat bahwa oh begitu, oh berarti gue harus menghindar nih kayak begini-begini, ini bahaya nih, ini jadi senteran Hmm. orang. Nah, tapi dalam satu sisi gue melihat lebay, itu kan dia cuman ngomong itu, lu penggal di situ doang terus lu roasting bagian yang ngomong itu. Tapi pas gue lihat ya iya juga sih, dia kan akun roasting, seharusnya yang di roasting fine fine aja. Kalau banyak banyak nonton stand up comedy gitu kan, seorang stand up comedy mah turut tertawa bersama dengan apa namanya, jokes yang dihasilkan. Kayak Lightsoul beberapa kali dimasuk di dalam akun gereja palsu, tapi gue santai, gue ikut masuk di situ, gue ikut ketawa, itu mereka terus roasting gue ketawa-ketawa aja. Bagi gue ya, they got their point, mereka ada benernya. Cuman kalau dilihat dari perspektif apa namanya, perspektif profetik, orang butuh pengharapan, orang butuh sebuah hal yang positif. Kalau lu lihat bahwa itu adalah sebuah hal yang aneh gitu ya, secara literal literal memang aneh, tapi secara ada beberapa orang yang menanggapinya dengan positif. Nah, kalau menanggapi negatif, ya gue akan turut tertawa bersama dengan lu. Nah, gimana lu menjadi orang jadi melihat lu sebagai pembela mereka karena lu aktif ikut berdiskusi di bawah komentar-komentar mereka. Kenapa Iya, lu lagi kalau 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 terlibat kalau aktif? kalau saya sebenarnya kenapa saya memperhatikan admin-admin seperti itu, ya kan? Karena saya bergerak fokus untuk ke anak muda dan saya tahu betul bahwa sekarang ada sebuah fakta, diakui atau tidak, banyak anak-anak muda yang justru memfollow akun daripada gereja palsu dan akun-akun satir yang lain gitu kan. Saya tuh senang men-trigger, saya mencoba untuk berapa ya, ber istilahnya melakukan uji coba di dalam akun-akun itu, dalam dalam kolom komentar. Saya pengen melihat seperti apa sih anak-anak muda ini segala macam. Ketika saya coba berapa ya, memancing, kira-kira seperti apa sih, apakah anak muda ini seperti yang saya bayangkan di gereja yang minta maaf gitu, orang-orang yang selalu dilabelin orang yang nggak paham soal kekristenan, orang yang nggak paham soal hal rohani. Ternyata justru di situ saya menjumpai satu sisi yang lain gitu, sisi yang beda. Ternyata mereka tuh begitu proaktif, begitu antusias, begitu begitu apa ya, begitu apa ya, kayak bergairah sekali gitu. Mereka kayak menemukan sebuah ruang yang selama ini mereka nggak dapat. Nah, itu sih yang saya bilang, kenapa saya mengamati, melihat, sehingga saya bisa tahu nih kalau misalkan saya mau bikin program, saya harus membangun bridgingnya itu seperti apa dalam narasi, dalam skrip, dalam 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 apa ya, dalam praproduksinya. Kalau saya harus ngerti kayak begitu, harus begini nih, begini nih, begini gini, sehingga akhirnya saya bisa lebih mendarat, bisa mengerti. Nah, jadi karena memang saya adalah tipikal orang yang suka memperhatikan, meriset, melihat. Jadi saya tuh betul-betul cukup apa ya, boleh dibilang cukup cukup aktif gitu. Bukan cuma di Instagram, tapi di beberapa akun YouTube saya juga memperhatikan gitu. Bukan cuma
tayangan, bukan cuma akun-akun Kristen juga, tapi akun-akun dari yang lain, misalkan akun yang politik, akun eh, entertain, apa segala macam. Saya ngamati, saya liatin bagaimana saya bisa membangun bridging dari ini semua. Karena kan sekarang riset itu, contoh gini ya, saya pernah mendapat dan saya yakin dengan kesimpulan saya, perbedaan Najwa waktu dulu di TV yang pertama dengan TV sekarang perbedaannya adalah apa? Kalau di dulu TV yang lama itu dia melakukan riset, ya, penggalian sebuah riset untuk tema tertentu itu betul-betul pendekatan jurnalistik murni. Metode risetnya jurnalistik murni, ya kan? Jadi Bagaimana tidak menarasikan, tidak mengambil kesimpulan, tidak mengarahkan, betul. jadi Jadi hanya betul-betul menampilkan data saja. tapi kalau yang sekarang yang saya lihat, saya ngeliat ini masih anak-anak muda apa segala macam. Jadi mentah. Yang sekarang itu justru mereka banyak mengambil riset dari fenomena gitu. Hmm. Kalau dulu bukan dari fenomena, tapi dari sebuah realita, kenyataan. eh, ini loh, lalu dibangun kenyataannya apa, lalu kemudian digali persoalannya apa. Kalau sekarang enggak, yang sekarang ini justru dia ngeliat fenomena, lalu premisnya asumsi, gitu. Premisnya asumsi. Nah, asumsi ini yang kemudian coba untuk dilempar. Ya, saya ngerti juga perubahan zaman, tapi dari situ saya bisa paham bahwa oh ini yang terjadi. Nah, dari situ saya bisa mengerti bahwa ternyata media sosial sekarang itu bisa menjadi sebuah riset. Riset yang memang tidak ilmiah, tapi diperlukan untuk kita membangun bridging dalam sebuah konten, dalam sebuah pelayanan. Itu perlu banget gitu. Hmm, hmm, hmm. Contoh Oke, gini oke. lah, Kak, kalau kayak hamba Tuhan, pendeta disuruh khotbah di anak muda. Khotbah tentang bucin, dia aja nggak paham bucin, ya kan? Oh, ngerti budak cinta, tapi ngerti nggak term awalnya kenapa itu happening dulu? Ada persoalan apa? Kenapa bisa begitu segala macam? Nah, mereka cuma tahu budak cinta, tapi akhirnya berasumsi. Padahal waktu mereka jelasin bikin khotbah, bucinnya yang dia jelasin itu berbeda dengan bucin yang dulu awal-awal waktu dipahami yang anak muda, sehingga akhirnya nggak nyambung. Nah, Hmm. ini yang saya bilang tuh kenapa kita harus aware ya, harus aware terhadap media sosial khususnya untuk akun-akun satir apa segala macam. Ya, kalau nggak setuju silahkan pribadi, tapi kalau saya lebih ini jadikan semacam riset sih. Saya mau ngelihat semacam fenomena tes ombak lah, tes air gitu. Oke, oke, oke. Nah, sepertinya undangan kita untuk dari audiens untuk bertanya sepertinya tidak ditanggapi dengan sukacita. Mereka lebih banyak memperhatikan apa yang kita katakan. Teman-teman semua berkomentar sesuatu. Nah, gue percaya, tapi gini, kita itu sama Tuhan jadi berasa hidup di dalam sebuah